Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pertarungan di dalam gua juga menarik orang-orang di luar gua. Chen Ping memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Huo Feng juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Miao Miao dan Kei Qianan. Miao Miao, Qianan. Huo Feng memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena terkurungnya formasi, Fire Phoenix tidak memiliki cara untuk menembus formasi. Miao Miao dan Kei Qianan perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Phoenix api, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka semua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau bersemangat. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Huo Feng menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Chen Ping muncul, dan Huo Feng buru-buru memanggil Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat wajah menyedihkan Miao Miao dan Kei Qianan, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu, pada saat ini, begitu hancur hingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Chen Ping tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Tuan, ada formasi yang membatasi Anda, apakah menurut Anda dapat menghancurkannya? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan dengan ringan menekan telapak tangannya pada formasi, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi kurungan yang paling sederhana. Bagi orang yang belum memahami formasi tersebut, sangat sulit untuk memecahkannya. Namun, bagi Chen Ping, ini sangat mudah. Tanda seru, pembalasan. Huo Feng merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping dan takut dengan apa yang akan dikatakan Chen Ping. Setelah formasi dipatahkan, Chen Ping dan Huo Feng buru-buru membantu Miao Miao dan Kei Qianan meninggalkan gua tambang peri. Pada saat ini, terjadi pertarungan sengit di gua tambang peri memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya keluar dari gua tambang abadi, mereka menghela nafas lega. Huo Feng, suruh mereka berdua pergi, aku akan menjaga mereka di sini. Kata Chen Ping, Tuan, ayo pergi bersama. Bawa mereka berdua pergi, aku punya kebijaksanaan. Chen Ping meminta Huo Feng dan yang lainnya pergi. Hanya setelah pergi barulah Chen Ping bisa melepaskannya. Apapun yang terjadi, dia harus membiarkan semua orang di Sekte Yupu. Bayar harganya. Tunjukkan belas kasihan. Tidak peduli apakah itu anggota Sekte Yunu atau Sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Chen Ping akan membunuh mereka dengan satu pedang tanpa ragu-ragu. Huo Feng tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Miao Miao dan Kei Qianan. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang peri. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang peri akan segera berakhir, dan Sekte Gadis Giok secara bertahap gagal. Tuan, cepat pergi, kami akan berhenti. Ketiga murid Sekte Gadis Giok berteriak kepada Fu Naixi. Fu Naixi sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Fu Naixi berbalik dan berlari menuju luar gua. Kemana kamu lari? Hai Ande juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Jika Fu Naixi melarikan diri, bukankah kematian yang sia-sia? Fu Naixi masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Hai Ande melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Gadis Giok menghentikan Hai Ande. Setelah melihat ini, murid dari Sekte Jadepu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, memungkinkan Hai Ande melepaskan tangannya untuk mengejar Fu Naixi. Fu Naixi sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Fu Naixi keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Fu Naixi terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Fu Naixi, dan luka panjang langsung muncul. Fu Naixi melihat lukanya, wajahnya penuh ketakutan.
Jika aku tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalaku akan terpenggal. Fu Naixi memandang Chen Ping dengan marah ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia menjadi semakin marah. Kamu, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Fu Naixi menatap tajam ke arah Chen Ping, tapi tidak bergerak. Karena dia tahu Haide sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Chen Ping. Setelah mengancam Chen Ping, Fu Naixi melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Chen Ping juga melompat, dan pedang pembunuh naganya langsung melepaskan seluruh cahaya pedangnya, menghentikan Fu Naixi. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Fu Naixi sangat marah dan ingin menyerang Chen Ping. Tapi sebelum Fu Naixi bisa mengambil tindakan, Hai Ande sudah mengusirnya. Melihat Hai Ander mengejarnya, Fu Naixi hanya bisa fokus pada Hai Ander. Hai Ande melihat Chen Ping membantunya menghentikan Fu Naixi, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, anak kecil Tao, terima kasih telah membantu saya menghentikan orang ini. Saya akan membunuhnya nanti dan memberi Anda beberapa biji peri sebagai ucapan terima kasih. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia menatap Fu Naixi dengan mata dingin dan berkata, Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan bola itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku dapat mengampuni nyawamu. Petik 2. Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan bola ini adalah miliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Fu Naixi meludah dan bersiap menyerang. Sepertinya kamu dihukum dengan minuman jika kamu tidak makan roti panggangnya. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian bergumam, ketika perintah suci keluar, langit dan bumi akan menghukum. Ayo pergi. Hai Ande melemparkan token itu ke tangannya dan segera meraung, lalu token itu bergerak menuju Fu Naixi. Saya melihat garis-garis Yin Qi tersedot ke dalam token dari tubuh Hai Ande. Melihat pemandangan ini, gigi geraham Fu Naixi hampir patah. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi Yin ini diserap oleh Hai Ande dari dirinya sendiri. Token itu semakin besar, dan akhirnya menutupi langit dan matahari. Fu Naixi menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, namun tidak ada reaksi saat memukul token tersebut. Ketika Fu Naixi melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, dan tubuhnya terus mundur, berusaha menghindari serangan token tersebut. Sangat disayangkan begitu Fu Naixi mundur, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping ditebas. Mustahil bagi Chen Ping untuk melihat Fu Naixi melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang manik pengikat angin di tangannya. Manik pengikat anginnya. Tak seorang pun boleh mengambil manik itu. Ketika Fu Naixi melihat Chen Ping mengambil keuntungan dari situasi ini, dia berteriak dengan marah, kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tapi ketika Fu Naixi hendak menyerang Chen Ping, token itu jatuh. Fu Naixi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Fu Naixi tertuju pada Chen Ping. Melihat Fu Naixi sudah mati, Hai Ander melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas energi Hai Ander jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak uang, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, jadi Hai Ande tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi biksu alam kesengsaraan tingkat pertama. Fu Naixi sudah mati, dan mutiara Ding Feng keluar dari tubuhnya. Chen Ping membungkuk dan mengambil manik Feng Feng. Ketika Hai Ande melihat ini, dia berkata kepada Chen Ping, teman kecil Tao, itu bola saya. Bola itu dicuri oleh wanita jalang bau ini. Tolong kembalikan bola itu kepada saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk atas bantuan yang baru saja kamu bantu.
Aku sudah menambang banyak milik peri ini. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu butuhkan. Hai Ande ingin Chen Ping mengembalikan mutiara Feng Feng kepadanya. Tapi Chen Ping mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara Ding Feng ke dalam ring penyimpanan. Ketika Hai Ande melihat ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Nak, apa maksudmu? Saya adalah master dari Sekte Yupu. Anda, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani merampok saya secara langsung. Petik 2. Benda ini awalnya milikku. Chen Ping memandang Hai Ande dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Hai Ande. Hai Ande merasakan tatapan Chen Ping dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu berbicara omong kosong. Bola itu jelas ditemukan di tambang peri ini. Bagaimana bisa itu milikmu? Jalan marah Kayandeku. Ini awalnya milikku. Manik ini disebut manik Ding Feng. Aku sengaja memasukkannya ke dalam gua secara diam-diam dan kemudian memintamu untuk bertarung. Karena hanya dengan cara inilah aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap. Chen Ping berkata dengan lugas. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi marah. Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat, tetapi bahkan jika kita saling membunuh, kamu, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama, tidak akan bisa mendapat untung. Jika kamu tidak menyerahkan bola itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aura di tubuh Hai Ande meledak, tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan urgensi kemarahannya, Haide mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang hidup, dan semua orang masih memakai warna-warni. Menguasai. Setelah keluar, beberapa murid Sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Hai Ande. Melihat muridnya keluar, Hai Ande berkata dengan mata merah, kalian bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga. Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat, dan ada beberapa lainnya, untuk menghadapi Chen Ping, master alam kesengsaraan tingkat pertama, akan mudah untuk ditangkap dia. Hai Ande berpikir begitu, tapi hasilnya sangat berbeda. Saya melihat beberapa murid Yupu menyerang Chen Ping. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak, dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika Yupu Men ini terlihat, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping bergerak. Saya melihat Chen Ping berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis, meraung dan bergegas menuju beberapa murid Sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar. Api yang mengamuk. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid Sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sudah terlambat, semuanya terbakar dengan gas. Dengan teriakan keras, beberapa murid Yupu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Begitu saja, Chen Pingping menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid yang terbakar itu, Hai Ande tercengang. Ini semua adalah murid alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat. Apakah dia dibunuh seperti ini oleh Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Atau membunuh dengan satu pedang? Apa naga emas tadi? Bisakah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Hai Ande tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi. Kamu bukan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Hai Ande panik. Jika dia tahu bahwa Chen Ping memiliki kekuatan seperti ini, dia pasti sudah mewaspadai Chen Ping sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas, aku di sini hanya untuk membunuhmu. Chen Ping mengangkat tinggi pedang pembunuh naganya, dan pedang itu berkobar dengan gas. Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini,
Hai Ande dengan cepat melemparkan token itu ke tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang.